Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Mushola Al-Makmur Bapak Ustaz Haji Zainuddin dan tokoh masyarakat dan juga pembina Bapak Haji Tabur Bapak Dinam dan semuanya, Bapak Haji Muhammad Zainuddin dan pengurus lainnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya. Terima kasih kami telah diperkenankan untuk mengaji kuliah subuh Sabtu di musola ini. Yang sama-sama kita merayakan pembukaan kuliah subuh Sabtu kelulusan Bapak Haji Muhammad Adi, Bapak Haji Tabron, Bapak Haji Abdul Rahman Arif SPD, Ketua Kuliah Subuh Bapak Salahuddin Munir SPD, Bendahara Bapak Haji Muhammad Ali, Sekretaris Bapak Ustaz Haji Ahmad Yunus SPD. Biarin saya sebutin dan semuanya. Habib Ali yang kami hormati, kadang-kadang saya suka kelupaan karena ada tulis. Habib Ali, mudah-mudahan kalau diberikan keberkahan, kalau mungkin belum kelihatan, tahu kadang-kadang tahu muncul gitu. Mudah-mudahan usahanya, bisnisnya, semuanya yang bisnis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau jadi ustaz itu kata Makmur juga harus punya usaha juga ya. Kalau bapak saya cerita, Bapak Haji Muhayyar itu dulu kan memang jarang yang punya mobil ya. Pakai Mazda Kretan tuh yang kalau pengajian itu Masjid Nurul Huda atau Maulid itu bapak saya tuh yang bagian jemput sama mengantar kayak Haji Abdullah Syafi'iyah. Dia bilang Abdullah Syafi'i juga bisnis kendaraan kayak macam sih. Ya mudah-mudahan berkah. Dokter hadis saya tuh bapak dokter Lutfi juga begitu juga. Bisnis juga dia. Jadi dia selain dokter ngajar bisnis. Dulu dia punya bisnis air siver tuh di Joy itu, saya ingat. Dan kalau dia punya ukuran itu zat kapurnya itu lebih bagus daripada aku. Sebenarnya zaman itu belum ada YouTube, belum ada TikTok dan lain sebagainya, iklannya mahal. Jadi ya kalau di iklan aja dia. Kalau ada bisnis paling itu dia. Mungkin karena keturunan Guru Mukni itu sampai punya rumah di Makkah itu kan berarti orang kaya. Beda lagi dengan guru hadis saya, Kiai Ali Mustafa Yaakob, itu benar-benar apik banget orangnya. Dia bilang udah ngaji aja, belajar aja. Sampai dia pesen banget kepada saya, pesen banget santrinya, ojo mencela-mencela ngurusin orang haji gitu. Nggak tahu tuh kenapa gitu. Sampai sekarang dia nggak mau ngurusin orang haji. Saya nggak mau.
Sampai dibilang saya juga kurang suka kalau ngajar itu privat. Privat itu kan guru yang datengin murid, gitu. Mestinya murid yang datengin guru. Gitu. Sampai akhirnya itu pesan dia, kalau kamu diajak diundang makan, kamu makan dulu di rumah. Walaupun kamu diundang makan, gitu. Sampai akhirnya kayak gitu. Jadi beda-beda emang kita punya guru ya. Kita mana yang manfaat, mana yang mudah-mudahan sih semuanya manfaat. Amin. Yang kami hormati Dewan Guru, Bapak Dr. Taufik MMPD, Bapak Kiai Mahmudin, Bapak Kiai Salahuddin Alayubi, Bapak Kiai Sahabuddin Emma, beliau juga bisnis juga, saya tahu. Ustaz Miftah Zainuddin, SSY, MSOS, Bapak Ustaz Ali Haidar, Ustaz Adnan Hashim, Bapak Ustaz Taufikur Rahman, SSY, ini mulai jalan rel ya. Jadi guru ya, baru ngerasain dia jadi guru. Gitu emang, apalagi kalau ada jadi guru aktif di DRI kayak saya waktu itu LPJ-nya itu setiap koreksian menerima rapot, itu kan koreksian menerima rapot juga kita urusin, rapot kita urusin, LPJ juga bulan itu, apalagi jadi pengurus masjid, LPJ juga, pengurus DRI juga. Yang kami hormati Ustaz Jarkasi, SSY, MA, Ustaz Hasan, Ustaz Syarif, Pak Yasin, Pak Isabil, alhamdulillah hadir. Ibu Hadrah, Ustaz Syaiful Bahri, Ustaz Syarif, Ustaz Muhammad, Ustaz Zulkarnain, para ketua masjid dan musola semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, dia semuanya yang maghfirah subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, selanjutnya di hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Isnani la yanzurullah ilaihima yawmal qiyamah, qati'ur rahim wa jarus su. Isnani la yanzurullah. Ada dua golongan manusia yang tidak dipandang oleh Allah. Allah enggak memandang dia. La yanzurullah ilaihima, oleh kedua golongan tersebut. Siapa itu? Yawmal qiyamah itu dipandang oleh Allah. Ada rahmat Allah meliputi dia. Qati'ur rahim wa jarus, orang yang memutuskan tali silaturahmi dan tetangga yang jahat, yang buruk. Jadi ada dua golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang dan rahmat Allah pada hari kiamat, orang yang memutuskan tali silaturahmi dan tetangga yang jahat. Yang ini kita sebagai tetangga lihat ya, walaupun itu kebaikan gitu ya. Walaupun kebaikan itu kita lihat dulu tuh. Saya ngaji sama Profesor Masudin Ain, maksud saya. Itu kalau ngaji di Bintaro, padahal kompleknya itu jalan lebar, bisa 2 mobil lebih lagi. Tapi kita nggak boleh parkir di depan rumahnya, di jalan itu, suruh masuk. Sampai dia lihat, kita kan mikir, kok ini jalanan luas, Pak Kiai suruh masuk. Dia nggak mau ada fitnah. Jadi hati-hati ya. Jadi walaupun kebaikan, lihat-lihat juga. Saya itu belajar dari situ, walaupun kita ngaji gitu, jangan sampai jalannya itu ganggu orang, parkir sembarangan. Nah kita juga nih mudah-mudahan ya bisa belajar dari situ ya. Kita siapin nih kalau ada acara-acara masjid musola, alhamdulillah kayak di sini nih disiapin parkirannya, jadi tidak mengganggu jalan orang lewat. Ya apalagi sampai menutup jalan ya. Allah alam, kalau ada alternatif sih silahkan. Coba saya pribadi agak berat gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang kurang sehat, ada orang yang melahirkan, jalanan ditutup dan lain sebagainya. Itu Nabi aja jalan itu kalau ada duri suruh ambil gitu. Kita sampai menutup jalan kan itu kan enggak kurang baik gitu. Jadi kita bertetangga, parkir mobil, hati-hati tuh ya, di jalanan umum ya, rumah orang apalagi dan lain sebagainya. Wajah rusuh dan ya tetangga ya itu ya jahat hadir ya. Jadi yang orang memutuskan tali silaturahmi, yang saudara dan lain sebagainya, emang begitu Pak. Kadang-kadang ada masalah warisan, ya, jadi
putus silaturahmi dan lain sebagainya. Kalau bapak saya sih pesan katanya, kalau misalnya kamu dapat bagian dikit beda sama yang lain, bapak tuh seperti itu bilang, ntar Allah yang nambahin. Jadi misalnya kita bagian kita nih ya, ada saudara yang pengennya banyak gitu ya, ya udah biarin aja, ntar juga Allah yang nambahin. Dan katanya sih kalau yang kayak gitu nggak lama sih, pasti habis juga, nggak berkah. Nah ini ada cerita dari Imam Abu Hanifah tentang tetangganya, seorang pemuda membuat roti yang selalu membuat berisikan, berisik, resek lah gitu ya. Akhirnya suatu saat ditangkap nih tetangganya yang nggak baik ini, tapi Abu Hanifah yang jadi jaminannya, akhirnya dibebasin. Setelah dibebasin, Abu Hanifah jadi jaminan, pemuda itu malah meminta maaf dan bertobat. Kadang-kadang memang kekerasan itu, ketidakbaikan itu ya harus dijawab atau dibaikin lah gitu. Ya Abu Hanifah ini ada orang yang tetangganya berisik, tapi ketika di penjara Abu Hanifah yang menjadi jaminannya, dan alhamdulillah pemuda tersebut bertobat. Hadis yang selanjutnya, isnani yang raduhuma ibnu Adam, dua yang gak disukai oleh anak Adam. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Yang gak disukai oleh manusia adalah kematian. Padahal kematian itu baik baginya untuk menghindari fitnah. Wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqallu lil hisab. Dan orang itu enggak suka kalau hartanya dikit, padahal hartanya dikit juga akan mempercepat atau menyedikitkan kepada hisab. Jadi kalau kita ini ada dua yang kadang-kadang semuanya ya, rata-rata manusia itu enggak suka kepada kematian. Ada keluarga yang meninggal, kenapa dia meninggal duluan gitu ya. Itu maunya Allah gitu. Khairul baik gitu ya. Pokoknya kalau meninggal udah, itu memang pertama udah ajalnya, dan Allah sebagaimana hadis Nabi ya baik mati gitu. Lebih bagus kan kalau meninggal itu lagi dalam keadaan baik. Kalau misalnya dikasih umur panjang, akhirnya dia belok, gitu, melenceng, maksiat dan lain sebagainya, itu kan jadi fitnah. Sama kita lagi punya jabatan, enaknya itu Pak, kita lagi bagus gitu. Pas jabatan kita habis dan keadaannya masih bagus, enak, daripada kita jabatan turun, keadaan lagi kacau, gitu. Nggak enak gitu. Ya, misalnya, maaf ya saya misalnya di sekolah itu, ya, alhamdulillah dari ditinggal waktu Jumadi yang kelasnya cuma 2 waktu dapat, pas saya berhenti atau selesai jadi 4 kelas dapatan kan udah lumayan, sekarang udah mungkin agak turun lagi gitu. Jadi kematian itu adalah baik untuk kita. Selama kita masih berbuat baik, Allah mewafatkan kita, maka yakinlah keluarga kita semuanya bahwa kita akan disaksikan sebagai orang yang baik. Kalau disaksikan orang yang baik, wajib bagi dia untuk masuk surga. Dan yang kedua, apa yang gak disukai manusia adalah qillatul mal, harta yang dikit. Padahal harta yang dikit itu mempercepat hisab. Kalau harta halal itu ya jadinya dihisab, kalau harta haram jadinya ajal. Jadi sebenarnya salah itu. Kalau kita masuk Indomaret Pak, yang paling lama di kasir siapa Pak? Yang paling banyak belanjanya kan? Makanya bapak saya itu paling malas, walaupun bapak saya itu nyewain Indomaret tuh di depan, paling malas katanya kalau beli rokok itu ke Indomaret. Pertama ngantri, kedua kembaliannya recehan. Jadi tetap aja dia ke seberang. Kedua ya ingin mengaktifkan ekonomi juga yang lainnya. Jadi
Ketika kita di Indomaret itu kita ambil barang yang banyak, di kasirnya juga dihitungnya banyak. Nanti kita juga gitu di akhirat. Lain lagi dengan orang yang suka bersedekah. Jangan salah paham nih Pak. Bukannya kita nggak boleh kaya, yang penting kaya tapi dermawan, berprinsip dan lain sebagainya. Di Asim ini udah dermawan, pengurus masjid dan lain sebagainya. Banyak kita semuanya pengurus masjid. Kalau kita bukan yang ngurusin ya susah. Pak Dinas bisa bilangin, Pak Dinas ngomong di WA itu, ini gimana ya duit katanya, mau perlu bangun masjid. Pak Haji, saya sih pengalaman bangun sekolah kalau nggak ada yang kokohin lama jadinya, saya bilang gitu. Saya bilang gitu juga masjid Pak Haji, Pak Haji Nasrul. Iya, alhamdulillah tuh dia ngutangin dulu dah tuh. Ya alhamdulillah udah dipokokin. Semuanya masjid juga gitu saya pikir. Ini juga musola kayak gitu. Kalau harus ada yang pokokin, kalau nggak ada yang pokokin lama jadinya. Kata Manarul, kata Kiai Manarul tuh kalau kita soal ke dia, kalau dia bangun sekolah Pak susah, orang ya katanya bisnis aja. Tapi kalau bangun masjid, bangun musola, insya Allah tidur aja duit juga. Selanjutnya hadis yang ke-29, isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya al-baqi wa uququl walidain. Dua perkara yang dicepetin ajabnya di dunia, bukan cuma di akhirat, di dunia. Al-baghi, orang yang zalim, sewenang-wenang, wa uququl walidain, dan orang yang durhaka kepada kedua orang. Hati-hati Pak ya, saya juga mohon maaf kadang-kadang ya, bagi-bagi tenaga, bagi-bagi waktu, ngurusin sekolahan, ngurusin macam-macam, juga ngurusin orang tua. Ya, kadang-kadang suruh sana kemari, ngurusin. Mudah-mudahan semuanya yang ngurusin orang tua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.